Selamat datang kembali. Kali ini kita coba bedah lagi materi yang menarik banget ya. Khususnya ini dari bab 8 yang Anda bagikan soal rangkuman 500 tahun terakhir, fokusnya ke siklus naik turunnya negara, antara tertib dan ya kekacauan internal. Jadi kita nggak cuma lihat tanggal sama peristiwa gitu ya, tapi lebih ke irama di baliknya. Siklus harmoni sama konflik internal yang kata sumber ini sih kayaknya berulang terus. Kenapa ini penting buat Anda? Mungkin dengan kenal pola sejarah ini, kita bisa punya cara pandang baru lihat situasi sekarang. Ya, ketegangan sosial, politik yang panas, mungkin ada polanya. Mari kita coba urai bareng-bareng. Iya, betul. Analisis di bab 8 ini nunjukin ada siklus yang cukup jelas polanya. Dimulai dari tatanan baru, biasanya sih abis ada konflik besar gitu ya, itu tahap 1. Terus fase bangun sistem, bangun institusi, itu tahap 2. Oke, fondasinya dibangun dulu ya. Nah, kalau ini lancar, biasanya masuk tahap 3. Masa damai, sejahtera, ekonomi tumbuh. Nah, ini kan masa yang enak ya. Tapi kok sering nggak bertahan lama ya? Bab ini bilang dari tahap 3 bisa geser ke, Tahap 4 ya. Periode ekses, gelembung ekonomi, ketimpangan. Betul sekali. Jadi masa enaknya itu justru sering bikin lengah. Penulisnya bilang ada beberapa dorongan kuat yang kayaknya abadi gitu. Satu, ya, perjuangan antar kelompok. Si kaya, si miskin, yang punya kuasa sama yang enggak. Itu dinamika klasik kan? Iya. Terus? Kedua, kecenderungan kita sebagai manusia nih lebih suka yang enak sekarang daripada mikir jangka panjang. Contoh paling gampang ya siklus utang itu. Pas lagi bagus, wah gampang banget ambil utang. Tapi pas melambat, nah jadi masalah. Bener juga. Jadi kayak kurang antisipasi ya. Dan yang ketiga tadi apa? Soal sejarah ya? Nah ini dia kegagalan belajar dari sejarah. Karena siklus besarnya ini kan rentangnya panjang banget, bisa puluhan atau ratusan tahun. Jadi pas masalah yang sama muncul lagi, generasi yang ngalamin udah nggak ada atau udah lupa. Jadi ngulang lagi kesalahannya. Wah, iya juga ya. Jadi kayak amnesia kolektif gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan ini yang bahaya. Ini membawa kita ke tahap 5. Kondisi keuangan memburuk dan konflik internal meningkat. Ini fase kritis banget menurut analisis ini. Oke, tahap 5. Apa nih tanda-tandanya kalau suatu negara udah masuk ke fase genting ini? Biar kita bisa lebih aware gitu. Ada beberapa gejala khas yang perlu Anda cermati nih. Pertama, kesenjangan ekonomi dan sosial yang lebar banget. Ini bikin gesekan antar kelompok makin gampang tersulut. Terus polarisasi politik dan sosialnya itu tajam banget. Orang udah nggak lihat perbedaan pendapat biasa, tapi langsung anggap musuh. Susah banget cari titik temu. Wah. Lalu muncul tuh figur-figur populis. Bisa dari kiri, bisa dari kanan. Mereka biasanya nawarin solusi gampang, tapi seringnya malah ngerusak aturan main demokrasi yang udah ada. Dan soal kepercayaan juga ya. Ke institusi, bahkan ke fakta. Nah, itu poin penting banget. Kepercayaan ke pemerintah, ke pengadilan, ke media, itu anjlok. Bahkan konsep kebenaran objektif itu sendiri jadi goyah. Penulisnya pakai istilah hilangnya kebenaran di ranah publik. Jadi hoax, disinformasi, propaganda itu jadi, wah gampang banget nyebarnya. Terus ada juga soal kambing hitam ya. Iya betul. Jadi gampang banget nyalahin kelompok tertentu buat semua masalah yang ada. Demonisasi kelompok lain ini jadi senjata politik yang, ya sayangnya efektif buat sebagian kalangan. Coba deh Anda pikirin lagi. Gejala-gejala ini. Ada yang kedengaran familiar nggak? Entah dari yang Anda lihat langsung atau dari berita. Intinya kan, ini mungkin bukan kejadian aneh atau baru, tapi bisa jadi emang bagian dari pola siklus sejarah yang lebih gede, kayak yang dijelasin di bab 8 ini. Dan tahap 5 ini, yaitu tadi, persimpangan jalan. Kalau para pemimpin dan masyarakatnya bijak, bisa jadi momen buat reformasi damai. Tapi kalau enggak, kalau ketegangannya dibiarin aja, nah sumber ini ngingetin, ujungnya bisa ke tahap 6. Perang saudara atau revolusi. Ngeri kan? Waduh, iya. Jadi ini titik yang sangat menentukan ya. Banget. Cari solusi damai di titik ini tuh susah. Tapi ya, harus diusahakan kalau mau hindari kehancuran yang lebih parah. Ini, terutama ngeh sama tanda-tanda bahaya di tahap 5 tadi, bisa jadi alat bantu kita buat baca situasi zaman sekarang. Mungkin sebagai penutup ya, ada satu pemikiran dari analisis ini yang menarik buat Anda renungkan.
Masyarakat yang biasanya lebih tahan banting ngelewatin siklus ini, itu yang gimana sih? Nah, katanya itu masyarakat yang bisa ngasih kesempatan orang berprestasi buat maju, meritokrasi, terus bisa jaga rasa keadilan sosial, dan jaga stabilitas dasar. Pertanyaannya jadi gini, gimana caranya sebuah masyarakat, apalagi pas lagi panas-panasnya kayak di tahap 5 itu, bisa secara sadar bangun meritokrasi dan keadilan itu, biar nggak keburu terjerumus ke konflik yang merusak. Gimana cara ngarahin masa depan ke jalur yang lebih stabil? Itu mungkin pertanyaan buat kita semua ya.